A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita semua di acara Hikmah Ramadan. Tak terasa hari-hari terus berlalu sehingga Ramadan ini detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu sampai kita bertemu dengan akhir Ramadan. Di mana sejauh mana bekas Madrasah Ruhiyah Ramadan ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan yang sangat luas di 11 bulan pasca Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, satu pembahasan, yaitu ketika Nabi disebut sebagai tukang sihir. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, qalal kafirun inna hadza lasahirum mubin. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Quran surah Yunus ayat 2. Suatu hari yang panas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang rahmah, pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, beliau di perjalanan di sebuah padang gurun, beliau melihat seorang wanita tua membawa tas di kepalanya. Nabi Muhammad yang penuh rahmat membantunya. Beliau langsung membawakan barang wanita itu. Kemudian Nabi yang penuh dengan kasih sayang ini bertanya kepada wanita tua tersebut yang sedang menuju yang berjalan tersebut. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai wanita, engkau mau menuju kemana? Dan mengapa melakukan perjalanan sejauh ini?" Si wanita tua itu menjawab, "Aku meninggalkan kota ini karena telah mendengar bahwa seorang penyihir bernama Muhammad sudah tiba di kota ini." Mendengar tersebut, Rasulullah SAW tidak marah. Padahal Nabi Muhammad berhadapan dengan sang wanita tua itu, tetapi sang wanita tua itu tidak tahu bahwa yang sedang dibicarakannya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya tersenyum. Sepanjang perjalanan, beliau tidak mengatakan sepatah kata pun lagi kepada wanita tua itu. Sebaliknya, Nabi dengan sabar mendengarkan wanita tua itu terus mencerocos, menjelek-jelekan penyihir yang ia sebut sebelumnya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Lama-kelamaan wanita tua itu memperhatikan pemuda yang menolongnya itu berwajah sangat ceria dan rendah hati. Si wanita tua itu juga menyadari bahwa keringat pemuda itu begitu wangi. Dia sangat terkesan. Saudaraku sekalian, ketika mereka sampai di tempat tujuan, Nabi meletakkan tas kepunyaan si nenek dan hendak pergi begitu saja. Tapi wanita tua itu berkata, "Hai orang yang baik, setidaknya katakan kepadaku siapa namamu?" Nabi menjawab dengan sopan, "Saya adalah orang yang menyebabkan Anda meninggalkan kota ini." Wanita tua itu terkejut bukan kepalang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang
yang dibicarakan kejelekannya itu justru berakhlak sangat baik dan membantunya dalam perjalanan jauh itu. Seketika ia menyatakan syahadat, menyatakan memeluk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempraktekkan dasar-dasar Islam tersebut dengan sikap yang baik, dengan akhlak mulia. Rasulullah lah yang dapat memanifestasikan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebaik-baik akhlak adalah berakhlak dengan akhlak Tuhan. Nabi Muhammad lah yang dapat memanifestasikan dari sifat-sifat rahimiyah, rahmaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad yang dapat memanifestasikan sifat sabur, maha sabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat memetik sebuah pelajaran dari riwayat ini bahwa Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau terkenal Al-Amin. Tetapi ketika beliau memproklamirkan dirinya sebagai nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dikatakan tukang sihir. La hadza sahirun mubin. Inna hadza la sahirun mubin. Sesungguhnya orang ini benar-benar, orang ini yang dimaksud adalah Muhammad SAW benar-benar seorang penyihir yang nyata. Begitu label yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi orang tercengang ketika orang hanya mendapatkan berita hoax tersebut dari orang-orang yang memang membenci keberadaan Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tercengang. Mereka bahkan tak percaya. Ternyata mereka berhadapan dengan seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang mulia, seseorang yang berakhlak mulia, di mana akan mematahkan seluruh informasi hoax yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjatuhkan dirinya untuk mengikuti risalah suci Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat agung yang disediakan untuk umat Muhammad SAW. Salah satu ibadah bagi kita untuk menghantarkan diri kita dan menghancurkan segala sekat-sekat buruk dalam diri kita untuk bisa dengan mulus menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mempelajari, merenungi akhlak Nabi Muhammad SAW, merenungi Al-Quranul Karim, di mana akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ketika istri beliau, Siti Aisyah, ditanya apa akhlak Nabi Muhammad, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada dua, Al-Quranus Somit, Quranun Natik. Quran Somit adalah mushaf atau tek-tek Al-Quran, yang bisa saja antara satu dengan yang lainnya. Bagi kita di zaman ini memiliki persepsi yang berbeda dalam penafsiran, tetapi Al-Quranun Natik adalah sebuah wujud Al-Quran yang berjalan. Itulah Nabi Muhammad SAW dan keluarga suci beliau. Semoga bulan Ramadan ini menghantarkan diri kita selalu dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu merenungi Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, di mana akhlak Rasulullah merupakan representasi daripada akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.